Assalamualaikum, bersama saya Tony dan kita ada di konten review kekinian. Kali ini saya akan nge-review ponsel ini, Nokia 105 versi 2023. Ponsel ini sudah bisa kalian beli secara resmi di Indonesia dengan harga 275.000. Oke, kita mulai reviewnya dimulai dari build quality-nya. Untuk build quality Nokia 105 versi 2023 ini di range harga 200 ribuan sangat-sangat baik seperti ponsel-ponsel Nokia lainnya. Saya tidak menemukan masalah berarti atau komplain berarti dari sisi build quality-nya. Kemudian untuk keypadnya ini masih sama-sama menggunakan keypad berbahan karet, hampir sama di versi 2022-nya, namun cuma beda layout di tombol yang ini. Sedangkan kalau dibandingkan dengan versi 2019-nya, tombol di Nokia 105 versi 2023 ini jauh lebih besar dan menurut saya jauh lebih nyaman dibandingkan yang 2019 ini. Dari desainnya sendiri saya ngerasa untuk 105 versi tahun sekarang 2023 memiliki desain yang lebih minimalis, lebih nggak neko-neko dan bisa dikatakan lebih timeless seperti itu dibandingkan tahun lalu yang bisa dikatakan cukup unik karena kalau dilihat seperti ini dia membesar bagian atas kemudian mengecil di bagian bawah. Kemudian untuk versi 2019-nya saya menganggap ini desainnya lebih modern, minimalis seperti itu, tapi nggak enaknya adalah di keypadnya ini. Sedangkan untuk di versi 2023-nya cenderung lebih lurus-lurus saja, tidak ada lekukan-lekukan di bagian sampingnya sini. Kemudian di bagian belakang ini dia menggunakan namanya tekstur nano, jadi ada teksturnya, beda dengan versi sebelumnya yang ini tanpa tekstur. Sedangkan untuk di bagian atas tetap ada center, di bagian bawah ada colokan micro USB untuk charger dan jack audio 3,5 mili. Untuk ergonomi dari sisi ngetik di kedua ponsel ini saya ngerasa di versi 105 2022 ini jauh lebih nyaman, tapi karakteristik tombolnya sedikit berbeda. Di versi 2023 ini lebih clicky, nggak seempuk di versi 2022. Dan karena fisik ponselnya yang sedikit lebih tebal dan bagian bawahnya nggak mengecil seperti di Nokia 105 versi 2022 ini, feel ngetiknya secara keseluruhan nggak senyaman di versi 2022. Tapi bukan berarti nggak worth it, hanya saja butuh sedikit penyesuaian. Oke, menuju ke bagian softwarenya, ponsel ini masih menggunakan S30 Plus dan saya tidak merasakan suatu perbedaan yang signifikan antara versi 2023, versi 2022, ataupun versi 2019-nya. Dan saya baru sadari bahwa untuk Nokia 105 series, mulai dari 2019, kemudian 2022, ponsel-ponsel tersebut memang lebih banyak bloatware-nya dibandingkan Nokia lainnya. Jadi harap maklum aja kalau ponsel ini banyak bloatware-nya dan nggak bisa di-uninstall. Namun overall performa S30 Plus di ponsel ini nggak ada masalah sama sekali, masih kenceng-kenceng aja dan responsif untuk tugas-tugas mendasar seperti telepon dan SMS. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai teleponan dan SMS di ponsel ini. Ketika kalian ke menu kontak, kalian akan menemukan menu baru namanya memanggil keluarga. Sebenarnya ini menu yang sama untuk di ponsel-ponsel Nokia lain yang namanya adalah panggilan cepat. Jadi pada intinya adalah panggilan cepat di ponsel ini sudah aktif secara langsung. Jadi misalnya kita tekan tombol 8 dan tahan, ataupun kita tekan tombol 8 kemudian call, dia sudah ada peringatan bahwa belum ada nomor yang diatur di ponsel ini atau di angka 8 ini. Sedangkan kalau di ponsel ini versi 2022-nya atau di versi 2019-nya sebenarnya dia juga mempunyai fitur tersebut, namun kita bisa memilih untuk diaktifkan atau tidak diaktifkan. Nah, di sini di menu kontaknya kalian sudah akan menemukan memanggil keluarga ini dan kalian tinggal memilih, misalnya di tombol 4 ini kalian bisa tambah kontak untuk panggilan cepat seperti itu. Nah, sayangnya kalau panggilan cepat di ponsel Nokia lainnya, misalnya ini di versi 2022 ataupun di versi 2019-nya, kalian bisa mengaktifkan panggilan cepatnya untuk panggilan ataupun untuk SMS. Jadi misalnya tombol 3 ini saya aktifkan untuk SMS. Nah, dia akan langsung masuk ke menu SMS dan ketika saya klik tombol send ini, dia akan langsung mengirim ke nomor yang sudah saya tetapkan tadi. Nah, sayangnya untuk di ponsel versi 2023 ini, dia hanya menyediakan menu untuk panggilan langsung tanpa ada settingan untuk SMS seperti itu, atau SMS cepat. Untuk sisanya menu-menunya masih standar aja. Kita bisa mencari kontak di sini.
Kemudian kita bisa menyalin kontak dari telepon ke SIM ataupun dari SIM ke telepon. Bisa pindahkan kontak dari telepon ke SIM dan dari SIM ke telepon. Kemudian penyaringan nomor, ini blacklist seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu, sama di versi-versi sebelumnya. Untuk settingan pengaturan panggilannya juga masih sama dengan Nokia 105 di versi sebelumnya. Jadi ada pengalihan panggilan, mengulang otomatis, layanan panggilan tunggu, kirim identitas saya, kemudian penyaringan nomor, dan panggilan tertentu seperti itu. Ini tidak ada menu untuk otomatis merekam, ataupun menu untuk mengingatkan waktu panggilan. Misalnya kita sudah teleponan lewat 1 menit, biasanya untuk ponsel-ponsel lain itu ada, tapi di sini nggak ada kayak gitu. Dan kualitas speakernya saya rasa nggak ada masalah, saya sudah teleponan dengan ponsel ini ke ponsel utama saya dan bisa terdengar cukup jelas di kedua ponsel tersebut. Kemudian untuk SMS-nya, menu-menunya juga masih sama dengan versi-versi sebelumnya dan metode inputnya juga sama. Dia tidak menyediakan metode input T9 Predictive Text dalam bahasa Indonesia. Dia hanya menyediakan T9 Predictive Text dalam bahasa Inggris. Jadi ketika kita ingin ngetik di ponsel ini masih menggunakan metode input tradisional. Hanya saja ada beberapa perubahan dari versi 2022-nya. Jadi bisa kalian lihat untuk versi 2022-nya, tampilan SMS-nya itu lebih gede-gede, sedangkan di versi 2023-nya lebih kecil. Dan misalnya kita mau menghapus semuanya, menghapus semua SMS seperti itu, kita tekan dan tahan ini. Nah, di ponsel ini jauh lebih cepat daripada ponsel ini. Saya nggak tahu apakah perubahan kecil ini akan menjadi deal breaker untuk beberapa orang, tapi saya pikir kita hanya butuh menyesuaikan diri dengan ponsel 105 versi 2023 ini dalam hal nulis SMS. Walaupun memang kelebihannya adalah ketika tulisannya kecil seperti ini, kita bisa memuat lebih banyak kalimat atau kata dalam layar sekecil ini daripada ketika tulisannya sebesar ini, tapi secara personal saya lebih suka tulisannya besar kayak gini karena memang layar ponsel ini yang kecil, cuma 1,8 inch. Selebihnya tidak ada perubahan yang berarti. Untuk tampilan SMS-nya juga masih single SMS, nggak threaded view. Jadi selain besar karakter dan lamanya untuk menekan tombol hapus ini, selebihnya tidak ada perubahan berarti. Sedangkan untuk hiburan, seri 105 itu memang lebih dikenal untuk komunikasi doang, untuk telepon dan SMS. Jadi untuk hiburan ini cuma ada radio yang bisa menyala secara wireless tanpa menggunakan jack audionya ataupun menggunakan jack audio. Kemudian ada game, itu doang untuk hiburannya. Dan ada satu fitur spesial yang nggak hadir di versi sebelumnya, yaitu ponsel ini punya sertifikasi IP atau Ingress Protection atau proteksi terhadap debu dan air, yaitu IP52. Artinya ponsel ini bisa tahan debu dan tahan cipratan air. Walaupun memang rating IP-nya nggak tinggi-tinggi amat, tapi untuk sebuah fitur phone Nokia yang bisa dibuka tutup baterainya seperti ini, punya rating IP itu cukup luar biasa menurut saya. Suatu perubahan yang bisa dikatakan cukup menarik untuk kelas feature phone Nokia seharga 200 ribuan. Dan selain hal tersebut, ponsel ini juga hadir dengan baterai yang lebih besar, yaitu 1000 mAh dibandingkan versi 2022 dan 2019-nya yang hanya 800 mAh. Jadi ponsel ini bisa digunakan untuk teleponan lebih lama, punya waktu standby juga yang lebih lama. Untuk kalian yang baru mau cari feature phone untuk kebutuhan komunikasi di tahun ini, Nokia 105 versi 2023 ini sangat saya rekomendasikan. Tapi kalau kalian lebih tertarik dengan Nokia 105 versi 2022 dan 2019, kalian bisa tonton reviewnya dulu, link di deskripsi.